Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Dio Febrian dengan NIM 1030324092. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas CLO3 mengenai turunan. Baiklah, di sini kita diberikan sebuah grafik seperti ini. Dan berdasarkan grafik fx di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? X sama dengan min 1, X sama dengan 0, X sama 1,5, X sama dengan 2. Oke, pertama kita yang A dulu ya, yang min 1, yaitu artinya titiknya di sini. Karena di sini tidak ada patahan dan tidak berubah tiba-tiba, maka ini udah pasti kontinu ya, jadi kontinu. Dan karena ini, tetapi di sini nih tidak terdiferensial karena nih ada titik tajam di sini. Kalau tajam itu tidak terdiferensial. Kita lanjut lagi yang B di X sama dengan 2, X sama dengan 0 di sini ya artinya. Nah, di X sama dengan 0 ini kontinu karena tidak terjadi patahan, tidak ada terjadi perubahan, tetapi sama seperti yang tadi. Artinya ini kita tulis dulu ya, kontinu ya. Ini kontinu. Kontinu. Dan ini tetap sama seperti yang ini tadi juga karena ini lancip nih. Jadi ya udah karena ini tajam, sudutnya tajam, maka ini tidak terreferensial. Tidak terdiferensial, terdiferensial gitu. Oke, lanjut lagi yang di C itu X 1,5. X 1,5 artinya di sini ya. Di sini dia kontinu ya, karena tidak ada terjadi patahan. Patahan tuh kayak X-nya di sini, ininya di sini gitu. Nah, itu patahan tuh. Itu artinya tidak kontinu, tapi ini kontinu. Dan ini terdiferensial karena tidak tajam tuh, tidak tajam. Ini ngelengkung gitu, kayak lingkaran, nggak ada sudutnya. Jadi ini terdiferensial. Jadi kita tahu yang C itu kontinu. Yang C itu kontinu dan terdiferensial. Sebenarnya kontinu dan terdiferensial. Gitu guys. Dan kita lanjut lagi yang di D ya. Yang di D ini, yang di D itu X sama dengan 2 artinya di sini. Artinya yang ini ya. Nih yang ini. Ini sama seperti yang awal tadi, ini kontinu sama, dan ini juga tidak terdiferensial karena tajam nih. Tajam tuh. Yaudah, jadi kita dapat jawaban semuanya untuk nomor 1. Nah, kita lanjut di nomor 2. Nomor 2 itu diberikan fx x pangkat 3 dikurang 3x tambah 2. Ya, dia nanyain aksennya. Ya udah kita turunin. Jadi di sini 3x pangkat 2 dikurang 3. Jadi inilah turunannya. Ntar kameranya tidak fokus. Aduh, apakah gitu, 3x pangkat 2 kurang 3. Nah, sekarang yang B itu dia nanyain kemiringan. Kemiringan. Kemiringan garis singgung. Garis singgung, bentar. Ini kan singgung. Singgung di titik 1,0, di P 1,0. Ini kan kemiringan. Kemiringan itu M. Artinya kita nyari MGS-nya. MGS-nya. Rumus MGS itu dy dx per 1,0 dari yang ini di per titik singgungnya itu di titiknya. Jadi kita tulis dulu dy dx 1,0 gitu. Nah, di sini kita dapat dy dx sama 1,0 ini rumusnya. Jadi kan kita udah dapet tuh sebelumnya turunannya. Dy dx itu turunan aksen sama aja. Jadi 3x kuadrat kurang 3. Jadi kita masukin aja di sini rumusnya 3x kuadrat min 3. Kan ini 1,0. Ini 1,0 itu 1 itu x, y-nya itu 0 gitu. Y-nya itu 0. Yang 0 itu y, 1 itu x, yang
0 itu Y. Jadi kita dapat di sini, karena ini kan dia minta yang pakai titiknya di sini, tinggal ganti aja X-nya itu jadi 1. Jadi kayak gini. 3 pangkat 1 kuadrat dikurang 3, hasilnya 0. Kita dapat MGS-nya 0. Kita lanjut lagi yang di C. Di C ini kita disuruh nyari persamaan garis singgung. Kalau tadi kemiringan garis singgung, sekarang persamaan garis singgung. Bentar, tak tulis dulu PGS. PGS di titik yang sama, masih tadi ya, P sama dengan 1,0. Nih, sambil benerin kamera sedikit. Nah, rumus PGS itu, ntar tulis dulu. Nih, nampak? PGS itu sama dengan Y kurang Y1 MGS X kurang X1. Nah, ini X1 Y1 dari ini nih apa? Ya, gini nih. Kan kita dikasih titiknya P sama dengan 1,0. 1 itu X1, 0 itu Y1. Nah, kan kita udah tinggal masukin aja ke persamaan ini. Artinya di sini Y kurang Y1, Y kurang Y1-nya apa? 0. 0. MGS kan kita udah kerjain tadi yang di B, kita dapet tuh MGS-nya 0. Ya udah langsung masukin 0. X kurang X1. Tulis dulu X. X1-nya berapa? 1. Jadi kayak gini. Dimasukin Y kurang 0, Y. Apapun yang dikali 0, 0. 0 dikali kurang X1, apapun yang dikali 0 itu 0. Jadi ini garis datar. Karena PGS-nya 0 gitu. Datar. Apa ada S. Nah, lanjut lagi yang di D. Kalau tadi kita nyari persamaan garis singgung, kini kita cari persamaan di garis normal, tapi titiknya masih sama. Jadi PGN di titik P sama dengan P 1,0. Nah, rumus PGN itu harus cari MGN kalau mau sama kayak gini, sama kayak PGS, karena rumusnya sama nih, Y kurang Y1 MGS. Jadi kalau nyari PGN, kalau ini kan nyari PGS harus ada MGS, sama kayak gitu juga nyari PGN harus ada MGN. Karena kita cari dulu MGN ya. MGN itu means MGN itu rumusnya M-1 dari MGS. Nah, sementara tadi kita kan udah dapet tuh MGS-nya 0. Kalau kita substitusikan ke situ, jadinya nanti seperti ini, 1/0 sama min 1/0, hasilnya 0. Ini tidak ada. Tidak ada. MGN-nya tidak ada. MGN-nya tidak ada. Tidak ada MGN karena ya 0. Karena MGN-nya tidak ada, kita tidak bisa ngerjain PGN dong. Karena kan PGN itu kan perlu MGN. Kan rumus PGN itu sama kayak gini. Y kurang Y1 dikurang MGN X kurang X1. Karena MGN-nya ini tidak ada, ya udah tidak ada juga. PGN tidak ada. PGN tidak ada untuk soal ini. Dan ya begitulah soal nomor 2. Baiklah, untuk nomor 3 itu kita dapat soal seperti ini. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx 1/3 x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Untuk yang A itu kapan benda tersebut bergerak naik. Untuk melihat bendanya gerak naik atau gerak turun itu pakai turunan pertama. Jadi kita tulis dulu soal ininya, fx-nya. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang setengah x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Jadi turunannya itu f-aksen. F-aksen x sama dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 2.
Nah, abis ini kita harus cari titik potong TP-nya. Caranya dengan difaktorkan ini. Jadi ini kan hasil faktornya. Kita nyari TP, ini hasil faktornya ini X kurang 2 X tambah 1 ya. X tambah 1. Bentar. Oh iya benar. Nah, jadi TP-nya itu X min 2 ya. X2 artinya X plus 1 artinya X min 1. X min 1. Ya kita bikin grafiknya biar kita tahu dia naik apa turun. Ini karena ini bulannya nggak penuh aja. Bulannya nggak penuh. Min 1 sama 2. 2. Hah. Ini kita coba di sini di antara ini artinya 0 ya. 0. Coba kita masukin 0 itu hasilnya positif. Kan X 0. 0 kurang 2 enggak sih 0 kurang 2 negatif 0 tambah 1 positif negatif kali positif negatif maka ini negatif. Nah ini dapat nolnya negatif. Nah sementara itu karena ini X nya yang ini nih dia itu pangkatnya 1 ini akan berulang karena dia nggak kuadrat nih, yang di ini nggak kuadrat, ini akan berulang. Jadi ini pasti akan nanti hasilnya positif, ini hasilnya akan positif juga karena ini ya berulang sifatnya gitu. Jadi dari sini kita tinggal gambarkan grafik plus ini kan naik nih, artinya tuh plus naik ke atas, sudah tuh negatif dia turun ke bawah, udah tuh nanti dia naik ke atas lagi di plus. Nah, untuk lihat dia bergerak naik atau dia bergerak turun, lihat aja grafiknya. Nih, habis naik turun, artinya dia bergerak naik. Maka benda bergerak naik bergerak naik. Pada interval limit negatif tak hingga sampai min 1. Oke. Dan karena yang B ini bisa dikerjakan juga sekaligus, yaitu ke soal nomor B itu kapan benda bergerak turun. Kalau yang ini tadi naik, ini bergerak turun. Nih kita bisa lihat nih di sini dia turun. Tuh, di situ. Maka benda bergerak turun itu di antara, terus bentar sambil nulis. Benda bergerak turun pada interval min 1 sampai 2. Kan ini min 1 sampai 2. Ini kan turun nih. Jadi untuk yang C dan D ini digabung aja karena hasilnya akan ketemu bersamaan. Yaitu kapan benda cekung ke atas untuk yang C, dan D kapan benda cekung ke bawah. Kalau tadi kita mencari benda bergerak naik bergerak turun itu pakai aksen, kalau kita mencari cekungan itu harus pakai double aksen. Jadi kita tulis dulu, tadi kan f aksen x itu x kuadrat dikurang x min 2. Maka f double aksennya itu adalah 2x dikurang 1. Habis itu kita sama dengan 0. 2x min 1 sama dengan 0. H min 1 pindah jadi 1. Jadi 1. Jadi 1. 2x sama dengan 1. X sama dengan setengah. Kita dapat x-nya setengah, kita bikin grafiknya. Di tengah-tengahnya ada X, ada setengah. Kita coba, kalau kita dari arah kita coba ke kanan nih. Ke kanan kita ambil 1 deh. Artinya masukin ke sini. 2 masukin sini. 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1 positif. Ya ini positif. Artinya ini cekung ke atas. Cekung ke atas.
Coba kita ambil 0 karena 0 kurang dari setengah itu artinya dari kiri. Kita ambil 0. 2 kali 0 kurang 1 min 1. Maka ini negatif. Dia negatif artinya cekung ke bawah. Soalnya yang pertama kita jawab yang C. Jadi yang C adalah kapan benda bercekung ke atas? Fx cekung ke atas pada interval setengah sampai tak hingga. Dan yang D, Fx cekung ke bawah pada interval negatif tak hingga, kurung sampai setengah. Dan itulah C yang D. Kita lanjut lagi ke yang E. Baiklah, untuk yang E kita disuruh tentukan titik maksimum dan titik minimum. Nah, untuk cari titik minimum dan maksimum, kita kembali lagi ke jawaban yang A tadi. Yang ini, bentar. Nah, yang ini. Tuh, di yang ini tadi kita kan tahu dia bergerak naik di mana? Dia bergerak naik di titik min 1. Jadi kita akan pakai persamaan yang ini. X-nya kita pakai min 1 karena kita nyari titik maksimum. Baiklah. Kita langsung saja masukkan persamaannya. Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang setengah X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Masukkan X-nya tadi min 1. Jadi sama dengan 1/3 min 1 pangkat 3 dikurang setengah min 1 pangkat 2 min 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 1/3 min 1/3 iya 1/3 sih. 1/3 dikurang setengah ditambah 3. Ya, min ketemu min. Ditambah 3, maka hasilnya itu sama dengan, karena ini beda-beda nih, kita samakan penyebutnya, kita samakan ke 6. Maka kita dapat ini jadi 2. Ini jadi min 2. Min 3. Ini mini hasilnya teman-teman. Min 2 karena ini min 1. Min 2 ini min 3. Dan ini 18 ya, 18. Oke, jadi kita dapat hasilnya 13/6. Maka dari itu kita dapat titik maksimumnya. Fx memiliki titik maksimum pada interval min 1 sampai min 3 min 13 ya, kan ini ya 13/6. Kita dapat tuh yang maksimum. Sekarang yang minimum. Untuk yang minimum, kalau tadi kita ngelihat yang bergerak naik, minimum ya kita ngelihat bergerak turun. Kembali lagi kita ke yang A tadi. Yang A tadi dia bergerak turun di 2 nih. Nih tuh bergerak turun di 2 nih kan tuh. Maka kita langsung saja tulis di sini pakai sama kayak gini tadi.
fx tapi x-nya kita ganti 2. Kita tulis saja f, langsung aja ya. Jadi kita langsung aja di sini f-nya 2. F2 dari yang ini tadi. Karena ini turun, kita cari titik minimum. Jadi sepertiga, bentar, benerin dulu kan. Sepertiga kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dikurang setengah kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 tambah 1, maka kita dapat hasilnya 8/3 dikurang 2 dikurang 3, maka kita dapat 8/3 dikurang 5. Kita samakan penyebutnya, jadi 3, ini ya 15, ini 8, maka kita dapat hasilnya min 7/3. Tuh, jadi kita dapat fx memiliki titik minimum pada interval 2 min 7/3. Tuh, kita dapat titik minimum dan titik maksimum, titik maksimum dan titik minimum. Lanjut lagi ke yang tadi, ini yang F. Yang F. Oke, yang F itu kita disuruh mencari di mana, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Nah, untuk nyari di mana titik benda tersebut berbelok, itu kita harus pakai double aksen. Ya, double aksennya itu tadi kan f aksen x, bentar. Itu kan 2x min 1. Kita samakan 0, jadinya 1, 2 x setengah. Nah, kita dapat double aksennya, kita substitusikan setengah ini ke persamaan awal tadi, ke fx. Jadi f setengah sama dengan sepertiga yang tadi ya, ini yang belum diaksenin. Sepertiga x artinya sepertiga setengah pangkat 3 ya, dikurang setengah kali setengah pangkat 2 dikurang 2 per 1/2 ditambah 1. Oke, ini hasilnya 1/24. Yang ini kurang 1/8. Yang ini, bentar, oh ya 0 dong, ya 0. Yang ini 0 ditambah 0, maka hasilnya ini kita samakan penyebutnya, kita samakan ke 24, maka kita dapat 1 kurang 3 sama dengan min 2/24. Bisa kita bagi dua-duanya sama 2, jadi min 1/12. Jadi kita dapat fx-nya memiliki titik belok pada interval ini setengah dan ini min 1/12. Dan begitulah bagaimana saya mendapatkan jawaban untuk tugas CLO2. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.